Dilaporkan Israel mengalami krisis tentara militer di tengah serangannya melawan Hamas di Gaza. Demi menghadapi perang di medan pertempuran, Israel justru mengerahkan pasukan yang kurang terlatih. Sejumlah tentara Israel dikirim ke medan perang sejak Desember 2024 lalu. Pasukan tersebut belum menyelesaikan pelatihan militer, padahal hal itu sangat diperlukan. Sebelumnya, Kepala Staf Eyal Zamir memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai hal itu. Zamir menyatakan kekurangan pasukan dapat membatasi kemampuan tentara Israel untuk mencapai ambisi dan rencana kepemimpinan politik di Gaza. Diketahui beberapa bulan terakhir tentara Israel telah mengalami kekurangan tentara reguler. Kekurangan itu diantaranya tak adanya perekrutan tentara pada Yahudi ultra-ortodoks atau Haredim. Kemudian adanya penolakan 30% hingga 40% tentara cadangan Israel untuk terlibat dalam perang di Gaza. Tentara cadangan menolak lantaran kelelahan melakukan perang yang berkepanjangan. Bahkan kekurangan ini semakin memburuk karena menyusul petisi yang ditandatangani warga Israel. Jadi diketahui sebanyak 21 petisi ditandatangani lebih dari 10.000 cadangan dan mantan personel militer Israel. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich diamuk warganya selesai menyepelekan pembebasan sandera yang tersisa di Gaza. Bezalel menyatakan bahwa pembebasan tawanan Gaza bukanlah hal terpenting bagi pemerintah Israel. Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengaku sakit hati dan mengecam pernyataan yang disampaikan Bezalel. Lantas, forum tersebut menuntut agar menteri-menteri Israel lainnya bersuara untuk membuktikan bahwa mereka masih berkomitmen pada nilai-nilai dasar Yahudi dan Israel. Jadi ada upaya untuk membebaskan tawanan dan menyelamatkan para sandera. Sementara itu, ibu dari tawanan Matan Zangauker yakni Einam Zangauker mengatakan bahwa Smotrich justru memilih mengorbankan putranya demi delusi mesianis dan psikotiknya. Pihaknya menyerukan untuk menyingkirkan Smotrich dan PM Israel Benjamin Netanyahu agar bisa menyelamatkan para sandera. Sementara itu, anggota parlemen Moshe Gafni, anggota Partai Haredi United Torah Judaism, mengutuk Smotrich. Bahkan ia menyamakan pernyataannya dengan fitnah. Sebelumnya, Bezalel Smotrich tak berupaya menyelamatkan sandera, yakni ia justru berfokus untuk kemenangan militer di Gaza. Bahkan Bezalel ingin menghancurkan Hamas dan infrastrukturnya agar tak menjadi ancaman bagi Israel di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji merespons serangan rudal yang diluncurkan pasukan Houthi Yaman. Menurut Israel, serangan yang menghantam di dekat Tel Aviv itu telah melukai 16 orang. Adapun janji Netanyahu itu mengisyaratkan sikap tegas terhadap Houthi. Pasalnya Israel berupaya melindungi warganya dan menjaga stabilitas regional. Netanyahu menekankan tak menoleransi serangan lanjutan terhadap wilayahnya. Meski demikian, PM Israel tak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk tanggapan yang akan diberikan. Menurut Netanyahu, Houthi Yaman yang terus menembaki Israel telah menerima pukulan telak dari sekutunya, Amerika Serikat. Terbukti Israel hingga koalisi Angkatan Laut pimpinan Amerika Serikat yang ditempatkan di Laut Merah kerap merespons serangan mematikan Houthi. Diketahui pasukan Houthi yang bermarkas di Yaman kerap meluncurkan puluhan rudal jarak jauh dan drone ke Israel. Selain itu, Houthi menargetkan pengiriman yang terkait dengan Israel di Laut Merah sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hal itu dilakukan Houthi untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina di bawah pemboman Israel. Paus Fransiskus menyampaikan pesan perdamaian sebelum wafat pada Senin 21 April 2025. Paus Fransiskus menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di Gaza dan Ukraina.
Pihaknya menginginkan perdamaian perang di kawasan tersebut. Menurut Paus Fransiskus, umat manusia tidak belajar dari sejarah. Bahkan ia menyebut insiden yang tengah berlangsung di Timur Tengah merupakan kejadian yang menyakitkan. Atas hal itu, Paus Fransiskus mengecam keras serangan udara Israel ke Gaza yang telah menewaskan ribuan warga sipil. Adapun Paus Fransiskus juga mengecam invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022 silam. Menurutnya, konflik itu mencerminkan kegagalan dunia dalam menghentikan kekerasan dan menuju jalan damai. Lantas, Paus Fransiskus mendesak para pemimpin dunia untuk mengutamakan dialog demi menghentikan perang. Diketahui meninggalnya Paus Fransiskus menjadi kabar duka bagi dunia, terkhusus untuk mereka yang percaya perdamaian masih mungkin untuk diwujudkan. Meski demikian, pesan-pesan damainya akan terus hidup menjadi pengingat bagi dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.